wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, hari ini kita masuk di pertemuan di minggu ketiga ya. Kerasa sudah minggu ketiga aja, sudah mau 1 bulan pelaksanaan perkuliahan ini. Nah, untuk minggu ketiga ini saya mau menjelaskan tentang macam-macam jenis-jenis sambungan ya. Nah, nanti outputnya untuk yang macam-macam sambungan kayu ini, teman-teman diharapkan nanti bisa membuat satu video hasil karya teman-teman sendiri ya itu. Nah, untuk jabarannya saya share screen. Jadi saya sudah mengunggah materi ini di Google Classroom. Jadi saya sudah mengunggah materi ini di Google Classroom. Nanti teman-teman silahkan download kemudian baca-baca tentang materi ini ya. Nah, untuk sambungan kayu yang saya ambil garis besarnya yang 2 ini, jadi sambungan kayu memanjang dan melebar. Jadi nanti teman-teman nggak terlalu susah untuk misalkan praktikum sendiri di rumah gitu. Nah, kelihatan ya. Jadi nanti kayu itu di perdagangan untuk ukurannya umumnya ditentukan seperti ini ya teman-teman untuk ukuran kayu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu namanya kayu, nanti ada yang disebut balok, papan, usuk atau kalso, ring, dan plepet. Nah, kesemuanya kayu ini memang ketentuannya untuk ukuran seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan cari kayu 612 misalkan kayak gitu. 612 itu 6 sebagai T-nya, kemudian kalau untuk 12 itu sebagai B-nya. Nah, untuk penjelasannya nanti di belakang mana yang T, mana yang B gitu ya. Nah, untuk ukuran-ukuran kayu ini sudah paten. Jadi nanti kalau teman-teman beli kayu umumnya ukurannya seperti ini. Tapi beda lagi kalau teman-teman by request ya. Kalau by request berarti untuk ukurannya nanti bisa dibuatkan sendiri kayak gitu untuk ukurannya. Nah, kemudian untuk syarat-syarat hubungan kayu itu antara lain dibuat sederhana mungkin, kemudian kokoh, hindari menakik kayu yang dalam. Kemudian kita harus memperhatikan penempatan sambungan, harus tahan terhadap gaya yang bekerja padanya. Kemudian konstruksi sambungan dibuat yang pas, jangan menggunakan kayu yang cacat. Nah, menghindari kayu yang cacat itu merupakan salah satu upaya agar penerimaan beban kayu itu secara merata ya. Mengingat kayu sendiri kan kemarin kita sudah belajar fisik dan mekanik kayu. Nah, untuk mekanik kayu sendiri itu kan nanti berhubungan dengan kuat tekan, kuat lentur, dan seterusnya. Nah, kalau kita belajar tentang kuat tekan, kuat lentur itu, pastilah dia membutuhkan yang namanya kayu yang memang sempurna kayak gitu ya. Menghindari yang adanya kayu yang cacat. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menggunakan kayu untuk cari kayu yang tidak cacat itu kan agak susah. Makanya kita sendiri sebagai penggunanya itu yang pandai-pandai untuk memotongnya, memperlakukan kayu kayak gitu. Gimana caranya kalau misalkan ada kayunya sedikit bengkok kayak gitu. Oh, saya nanti mau buat kayu ukurannya misalkan seperti ukuran di sini mau ukuran balok 612 kayak gitu. Nah, cara motongnya juga harus benar biar nggak tepat di kayu yang pas kita ambil kondisinya bengkok. Jadi biar pas untuk motongnya gimana caranya kayak gitu. Nah, kesemuanya ini kita nggak bisa kalau cuma hanya melihat ya. Jadi mau nggak mau kita coba nantinya praktek gimana caranya membuat sambungan kayu. Makanya nanti outputnya untuk yang pertemuan kali ini, silahkan nanti teman-teman coba belajar membuat sambungan kayu tersebut.
Nah, prinsip untuk sambungan kayu sendiri itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ke arah memanjang, melebar, dan kemudian ada yang menyudut. Jadi kalau untuk memanjang itu biasanya digunakan untuk sambungan seperti sambungan bibir miring kayak gitu. Nanti di belakang saya perjelas. Memanjang itu biasanya ada 2, arahnya mendatar atau kan arah atau tidak ke arah tegak ya. Bu, Ya. suaranya Ibu nggak jelas. Oke. Suaranya Ibu nggak jelas, putus Bu. Oke, baik. Ya, sudah jelas suara saya? Masih putus-putus? Sudah Bu, kayak macam jaringan gitu Bu. Oke, iya. Baik. Ya. Jadi untuk sambungan kayu kalau misalkan ke arah memanjang itu biasanya ada 2 ya, arah mendatar dan juga tegak. Oke, kalau misalkan arahnya misalkan mendatar itu termasuk sambungan bibir lurus berkait, kemudian sambungan bibir miring, sambungan bibir miring berkait seperti itu. Tapi kalau ke arah tegak, coba kamu mute suaramu biar teman-teman nanti juga dengar. Oke, baik. Oke, jadi kalau misalkan ke arah tegak itu ada sambungan takikan lurus, sambungan urut ikan, sambungan takikan lurus rangkap, dan sambungan purus lurus. Itu nantinya yang arah memanjang ya. Ini untuk gambarnya. Nah, ini contohnya untuk sambungan bibir lurus ya. Nah, tadi kan saya nyinggung terkait ukuran balok, terus kemudian nanti ada ukuran apa tadi yang di atas. Ada ini ukuran papan, terus usuk atau kasur, reng dan rebet. Nah, ini nantinya digunakan untuk ini ya teman-teman. Misalkan kita membuat sambungan untuk bibir lurus ini, biasanya ini kan digunakan untuk balok. Nah, balok misalkan kita pakai ukuran 6-12 gitu ya. 6 untuk 6 untuk B-nya, 12 untuk T-nya seperti itu. Yang panjang itu yang 12 ya untuk T-nya. Untuk B-nya itu pakai yang pendek, ukuran yang 6. Nah, nanti kemudian baru dimasukkan ke rumusnya ini. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat video sendiri kan nanti ada proses editingnya ya. Jadi pas editing kalian nanti mengenalkan pengenalan alatnya, pengenalan bahan, terus kemudian jika kalian membuat sambungan bibir lurus ya perjelas juga kalian mau menggunakan ukuran baloknya ukuran berapa, 6-12 kah atau berapakah kayak gitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan cara mengukurnya. Jadi biar bisa mendapat tekuan ini itu kalian pakai 6-12 dengan juga dimasukkan ke rumus ini. Jadi jadinya kalau 6-12 T-nya 12 ya. 12 setengah dikali T 12-nya berarti dapatnya 6. Jadi nanti ini tingginya ini 6 cm, di sini juga 6 cm. Kemudian untuk panjangnya ya nanti coba dihitung sendiri 2 min 2 dikali setengah T, nanti dapatnya berapa ini untuk panjangnya. Kayak gitu nanti bisa juga buat bahan buat videonya ya. Jadi nggak cuma kenalan alatnya sama bahannya, tapi juga bisa memperkenalkan cara mengukurnya bagaimana. Pun juga kalian juga bisa mengenalkan nanti jenis kayumu. Nah, ini lampiran daftar jenis kayu ini saya ambil di bukunya Hans Frick yang sudah saya unggah kemarin di Google Classroom-mu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bisa menjelaskan juga suku family-nya masuk yang apa, nama botaninya apa, kemudian hingga kelas awet kayunya masuk ke mana kayak gitu. Nah, saran saya kalau dari saya gunakan kayu yang biasa saja ya, karena levelnya kalau memang kayunya itu semakin kuat itu semakin mahal kayak gitu. Jadi mumpung ini kan cuma untuk praktek aja, jadi gunakan kayu yang yang kiranya budgetnya sesuai dengan kalian gitu, yang biasa aja. Tapi challenge-nya di sini ya teman-teman.
sambungan bibir seperti sambungan bibir lurus ini pasti lebih mudah daripada yang pakai ini, pakai sambungan bibir lurus berkait ini, sambungan bibir lurus berkait perut ikan. Karena nanti di sini akan ada tekuan. Teman-teman bisa lihat di sini bedanya. Kalau tekuannya yang tadi bibir lurus hanya ke bawah ke samping, kemudian ke bawah. Kalau di sini ada tekuan sedikit seperti ini. Nah, caranya kalau misalkan kalian nanti menggunakan kayu yang kelas awetnya yang paling rendah ya, yang biasa-biasa aja, itu biasanya untuk membuat tekuannya ini yang agak susah karena ada pakai alat pahat gitu loh biasanya ya. Nah, kalau kita nggak hati-hati untuk menggunakannya, biasanya kayunya gampang patah. Itu yang challenge-nya di situ. Tapi nanti itu semuanya akan ya memang nanti nilainya akan beda ya, karena membuat sambungan bibir lurus itu sama misalkan sama bibir lurus berkait ini pasti akan beda kerumitannya. Makanya untuk nilai semakin kalian susah untuk membuatnya, itu juga nantinya ada penilaian tersendiri kayak gitu. Ini nanti teman-teman bisa lihat ada yang ini bibir miring juga kayak gini. Nanti teman-teman bisa dilihat juga, bisa dikira-kira mau menggunakan yang mana atau mau pakai yang ini, yang sambungan kayu melebar. Kalau kayu melebar ini biasanya dipakai gitu ya untuk sambungan di pintu. Kalau mau buat pintu biasanya pakai ini, kayu melebar. Terserah nanti teman-teman mau pakai yang mana. Yang jelas challenge-nya situ ya, saya beritahu bahwasanya semakin rumit penggunaannya nanti pemilihanmu nanti itu akan jadi penilaian tersendiri di samping adanya video kayak gitu ya dan laporan gitu nanti. Oke, nanti teman-teman bisa coba lihat, coba lihat sendiri, coba di download. Oke, itu dari saya tentang macam-macam sambungan kayu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan, Kristo. Saya bertanya mengenai laporannya, Bu. Laporannya itu dalam bentuk seperti apa, Bu? Oke, untuk baik. Tugasnya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya bagus. Jadi nanti untuk laporannya dibuat semacam laporan praktikum ya. Ini coba saya share untuk Google Classroom. Nah, ini saya share untuk Google Classroom-nya ya. Oke, sebentar. Nah ini sudah teman-teman sudah bisa lihat. Saya sudah mengunggahnya di pertemuan ketiga ya. Jadi nantinya untuk Google Classroom ini, silakan teman-teman nanti mengunggahnya di sini di pertemuan ketiga. Nah nanti ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah kalian praktek, kemudian menghasilkan produk jadinya. Ini kalian nanti buatnya individu, dan dengan kelas kayunya saya tidak batasi, tapi saya sarankan yang biasa saja, karena itu yang pasti lebih murah ya. Kemudian silahkan nanti membuat video pelaksanaan dan penjelasan produknya. Berkaca dari kakak tingkat kalian dulu, itu yang agak susah itu buat videonya malah. Agak lama di situ untuk proses editingnya. Tapi saya rasa kalau dengan tenggat waktu pengumpulannya masih 5 November, itu nanti masih cukuplah 3 mingguan lagi kayak gitu. Nah, kemudian kalian juga perlu membuat laporan tertulis. Nah, laporannya ini sama seperti saat kalian melakukan praktikum ya, kayak gitu. Nanti dijelaskan alat bahannya apa, kemudian latar belakangnya. Jadi untuk tema kalian mau buat jenis sambungannya apa, terserah kalian. Yang penting nanti isinya laporannya ya sesuai dengan bahasan kalian itu gitu ya. Nah, terus kemudian nanti
ini untuk yang poin ketiga, kalau kalian paham tentang ini ya, dibuat RAR bisa, atau kalian unggah satu-satu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nggak paham, diunggah satu-satu, apa-apa. Karena tugasnya kan nanti outputnya ada dua. Yang satu, teman-teman jadi file video, bisa dibuat MP4, atau satuannya MP4 atau MKV, silakan nanti teman-teman buat sendiri. Terus kemudian yang satunya adalah bentuk laporan. Nah, pengennya saya dibuat dalam bentuk RAR, tapi kalau teman-teman belum bisa buat RAR, diunggah satu-satu aja, enggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi unggahnya nanti di sini ya. Ini sudah saya setting untuk pengumpulannya masih tanggal 5 November kayak gitu. Nah, di sini juga sudah saya berikan untuk gambarnya tadi, macam-macam sambungan, dan nanti ada absennya. Kayak gitu. Gimana, Kristo? Sudah mewakili pertanyaannya? Untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau tanyakan lagi? Bu, saya mau bertanya lagi boleh, Bu? Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Mengenai durasi videonya ada batasnya, Bu? Atau maksimal atau minimal ya, Bu? Oke, good pertanyaannya. Jadi untuk durasi video itu dibuat singkat saja, 10 menit gitu aja ya, nggak usah lama-lama. Kayak gitu. Silakan, untuk yang lain. Saya, Bu, bertanya. Oke, boleh. Nggak apa, Franciscus. Silakan. Ini saya mau bertanya terkait tentang sambungan kayu ya, Bu. Ya, boleh. Kan di situ kan ada beberapa macam sambungan kayu. Mungkin untuk pembuatannya minimal berapa, Ibu? Untuk pembuatan sambungan kayu. Iya, satu aja. Kamu buatnya satu aja. Nggak usah banyak-banyak, Franciscus. Kamu misalkan tentukan mau buat sambungan bibir lurus misalkan seperti itu. Ya wis satu itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Oh, siap, Ibu. Oke, iya. Ya, tapi saya kan memberikan challenge ke kalian. Usahakan kalau membuat yang agak rumit ya, karena semakin levelnya semakin susah, itu juga nanti mempengaruhi penilaian di samping dari kualitas video, juga kayak gitu, packaging dari kualitas video, dan laporannya utamanya juga. Oke, silakan. Ya, ada yang tanya lagi? Obi mungkin? Silakan. Obi, mau tanya? Enggak, Bu. Udah paham, Bu. Oke. Untuk yang lain, teman-teman? Oke, silakan, Jonas. Mengenai ini, Nixon mau tanya. Ya. Nixon mau tanya, Bu. Ya, Yohanes dulu, sabar. Oke, silakan. Ini Bu, terkait videonya Ibu dengan penjelasan produk. Iya, kenapa? Dengan penjelasan produknya. Iya, Yohanes, kenapa? Kami buat videonya Ibu dengan penjelasannya Ibu. Oh iya, benernya memang kayak gitu. Iya, Yohanes. Jadi nanti kalau kalian membuat video, yang awal kan yang jelas pengenalan alat dan bahan dulu. Kemudian kalian juga menjelaskan caranya, tahapannya gimana, hingga akhirnya nanti membuat suatu produk tersebut, buat sambungan itu. Jadinya seperti apa. Jadi diperkenalkan gitu ya, dikasih tunjuk kayak gitu. Jadi tidak hanya berupa kamu memvideo produkmu yang sudah jadi, enggak seperti itu. Jadi mulai awal sampai akhir silakan nanti kalian kemas gimana caranya, semenarik mungkin. Dan yang melihat videomu nantinya itu bisa paham, oh cara membuat sambungan kayu itu harus dibutuhkan tahapan seperti ini, alatnya seperti ini, kemudian bahannya
perhitungannya bagaimana dikaitkan dengan gambar tadi, gambar kerja tadi. Kemudian juga bisa mengkaitkan dengan jenis kayunya itu masuk kelas awet berapa, nama ilmiahnya kayak gitu. Jadi nggak cuma cara pengerjaan dan pengenalan dari bahan dan alatnya kayak gitu. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mau tanya Bu, Oke, silakan Radu. ini kalau jenis kayunya bebas kan Bu? Atau gimana Bu? Ya, jenis kayu bebas, terserah kalian mau pakai yang apa. Tapi cuma saya menyarankan kalau mau sesuai dengan budget mahasiswa pakai kayu yang biasa saja. Tapi catatannya kalau pakai kayu yang biasa itu biasanya kalau kita mau memahat gitu ya, kayu biasa itu agak susah. Jadi kalau terlalu keras nanti dia gampang patah, tapi kalau terlalu lemah nanti nggak jadi-jadi kayak gitu. Jadi harus hati-hati memperlakukannya. Ya. Itu saran dari saya sih, karena ya harga kayu sendiri kan ya tahu sendiri mahal. Jadi nanti terserah kalian sih. Kalau saya sih sarannya cari yang murah saja, biasa saja. Tuh. Silakan teman-teman yang lain. Sudah. Oke. Jadi nanti kalau mau beli kayu, misalkan pengennya mau buat yang memanjang kayak gitu. Siapa aja sih yang mau buat memanjang, nanti bisa patungan teman-teman. Jadi belinya bisa satu papan gitu ya. Biasanya jualnya papan yang panjang itu. Nanti bisa teman-teman patungan, bisa dipotong sendiri-sendiri ukurannya. Daripada beli sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau saran saya seperti itu kan, kita cuma butuhnya sedikit, nggak banyak-banyak. Buat ukuran 30 cm ya gitu aja cukup. Jadi kalau 30 cm kalau digabungkan itu dua, seenggaknya sekitar 60 cm ya gitu. Nanti jadi kira-kira kalau panjangnya itu misalkan sekitar 120 meter. 1 meter 20 biasanya jualnya. Saya salah. 1 meter 20 mungkin. Nah, itu nanti bisa dibuat berapa anak, itu kan lumayan jatuhnya. Daripada kalau beli sendiri-sendiri. Biasanya kan kelonjoran jualnya. Tapi nanti teman-teman bisa itu sih ngobrol-ngobrol sendiri nanti gimana enaknya. Yang ada di Malang loh ya khususnya. Tapi kalau yang dari rumah ya beda. Oke. Bu, mau tanya Bu. Oke, silakan Abi. Tadi kan untuk tugas kan yang untuk ukuran kayu kan berapa? Gimana? Agak keputus. Yang untuk ukuran kayu yang untuk tugas kan itu berapa kali berapa Bu? Oke, misalnya 5 kali 5 gitu Bu. Oke. Untuk sambungan kayu itu berapa kali berapa Bu? 5 kali 5 atau gimana Bu? Ya, makasih Obi pertanyaannya. Jadi nanti kalau untuk sambungan kayu, untuk ukuran kayunya sendiri, silahkan terserah kalian mau buat ukurannya yang berapa. Tapi biasanya kalau kita beli batang kayu, balok kayu atau untuk ukuran usuk dan seterusnya kegunaannya. Nah, itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan materi yang sudah saya berikan tadi ya. Kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman niatnya mau buat aplikasi kayu untuk untuk sambungan yang balok misalkan. Kalau balok itu kan sambungan yang berupa balok itu biasanya aplikasinya kan buat yang di atap kayak gitu, atau enggak buat yang di daerah ini ya usuk kayak gitu, itu bisa pakai sambungan kayu yang balok. Terus kalau yang melebar itu biasanya untuk pintu kayak gitu, sambungannya di pintu. Jadi terserah nanti teman-teman mau pakainya yang mana. Yang tadi ada ukuran 6, 12 dan seterusnya tadi ya oke.
terserah kamu mau pakainya yang mana. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Untuk yang lain, silakan. Ada lagi? Oke, jadi saya sarankan nanti mending belinya barengan kalau untuk kayunya, karena mengingat kayu sendiri belinya kan mesti lonjoran. Kalau cuma sendiri mungkin agak kesusahan ya kalau untuk harganya. Jadi mending beli lonjoran terus nanti dibagi sama berapa teman gitu. Kalau satu lonjor kira-kira diambil cuma sekitar 60 cm bisa dapat untuk berapa anak kayak gitu. Saran saya seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi? Enggak ada yang tanyakan? Ada, Ibu. Oke. Oh, sudah ada? Oh, Franciscus mau tanya. Oke, silakan. Ya. Ini saya mau tanya terkait dengan pengumpulan tugasnya tadi, Ibu. Tadi Ya. kan disuruh buat dalam bentuk RAR, Ibu. Ya. Itu yang saya paham, Ibu. Iya, ya. Bagaimana? Ya, Franciscus. Jadi kalau nggak bisa membuat dalam bentuk RAR, saya tadi sudah memberi kemudahan, diunggah aja satu persatu, nggak apa-apa. Yang penting nanti videonya kalau sudah dibuat sekitar kisaran 10 menit itu saya rasa nggak terlalu besar. Kalau RAR kan mengkompres itu niatnya biar file yang diunggah itu bisa lebih kecil kayak gitu ya. Jadi kalau sudah 10 menit kira-kira bisa lah, nggak terlalu besar nanti. Ya. Siap, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Silakan untuk yang lain. Bu, Nixo mau tanya, Bu. Nixo mau bertanya, Bu. Iya. Nixo nggak tahu nih, diam aja ini. Oke, jadi nantinya kalau untuk kualitas video, silakan teman-teman nanti mau gunakan apa, terserah. Saya rasa kalian lebih pintar daripada saya. Bisa nanti pakai KineMaster atau apa itulah aplikasinya. Kan juga bisa digunakan untuk membuat video ya, untuk editnya. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya tutup perkuliahan hari ini. Kita ketemu minggu depan ya. Jadi dipersiapkan untuk membuat praktikumnya, karena mungkin agak lebih lamanya di edit video, sepertinya kayak gitu untuk edit video. Nanti terserah kalian mau berkreasi seperti apa. Yang happy ya kerjakannya ya, jangan tertekan. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.